Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, Alhamdulillah sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perubahan wujud zat. Nah, di akhir pembelajaran, nanti Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis perubahan wujud zat, menjelaskan hubungan kalau dengan perubahan wujud zat, serta menyajikan hasil diskusi kelompok. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis perubahan wujud zat melalui pengamatan video. Yang kedua itu menjelaskan hubungan kalor dengan perubahan wujud zat. Terus mengelompokkan perubahan wujud zat berdasarkan proses penyerap atau melepas kalor. Yang keempat ada menyajikan hasil pengamatan dan diskusi secara lisan maupun tertulis. Coba sekarang kalian perhatikan beberapa fenomena yang Ibu tampilkan. Yang pertama itu ada gambar es batu yang mencair. Mengapa es batu dapat mencair? Izin menjawab, Bu. Pada pertanyaannya, mengapa es batu dapat mencair? Karena es batu menyerap kalor sehingga berubah dari padat menjadi cair. Nah, terus yang kedua itu ada gambar pakaian yang dijemur. Mengapa pakaian dijemur itu menjadi kering? Izin menjawab lagi, Bu. Karena air pada pakaian menguap akibat panas matahari. Baik. Terus yang ketiga itu ada gambar air es batu yang ada di gelas. Nah, mengapa muncul titik-titik air pada bagian luar gelas? Izin menjawab, Bu. Karena uap air di udara mengembun saat menyentuh permukaan gelas yang dingin. Oke, bagus ya. Jawabannya udah tepat sekali. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan LKPD melalui chat WA group. Nanti kalian lihat di lembar kerjanya itu dan Ibu akan membagikan menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok akan mengunduh LKPD terlebih dahulu dan mengerjakannya secara bersama. Baik, Bu. Nah, berdasarkan fenomena yang sudah diamati tadi, silahkan tuliskan 3 pertanyaan yang ingin kalian temukan jawabannya pada kolom di LKPD. Contohnya itu bisa, mengapa pakaian yang dijemur di bawah sinar matahari lama-kelamaan itu menjadi kering? Ibu kasih kalian waktu 15 menit, apakah cukup? Cukup, Bu. Baik. Dikerjakan secara bersama dan dirembuk di grup kalian masing-masing ya. Nanti Ibu akan meminta satu kelompok untuk menjelaskan jawaban kalian. Baik, Bu. Apakah ada kesulitan yang dialami? Tidak ada, Bu. Eh, Sekalian buka yang lembar data collection dan data progressing. Diskusikan dengan kelompok kalian dan lengkapi tabel pada LKPD berdasarkan hasil pengamatan pada video dan foto dan materi yang telah dipelajari.
Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, waktu diskusinya telah selesai. Sekarang mari kita cocokkan hasil diskusi setiap kelompok. Nah, di sini ada mari cocokkan hasil diskusi. Tadi pada yang tabel es batu mencair di suhu ruang, itu nama perubahan wujudnya mencair. Perubahan wujudnya dari padat ke cair dan proses kalornya menyerap kalor. Untuk menjemur pakaian, nama perubahan wujudnya itu menguap, perubahan wujudnya dari cair ke gas. Proses kalornya itu menyerap kalor. Terus ada lagi yang membuat es batu di freezer, itu nama perubahan wujudnya membeku, perubahan wujudnya dari cair ke padat, prosesnya disebut melepas kalor. Jadi ada 3 lagi, kalian bisa perhatikan di PPT. Nah, Ibu ingin perwakilan kelompok dari kalian untuk memaparkan hasil diskusinya, membacakan yang tabel atau yang aktivitas 2 dan 3. Dari kelompok 1, Bu. Baik, boleh dipersiapkan untuk kelompok 1. Baik, Bu. Bisa dimulai untuk kelompok 1 ya. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu dengan melengkapi tabel berikut berdasarkan informasi yang diperoleh dari fenomena dan bahan ajar. Yang pertama yaitu peristiwa dalam kehidupan. Es batu mencair di suhu ruang. Nama perubahan wujudnya yaitu mencair dari padat ke cair, yaitu proses kalornya menyerap kalor. Yang kedua yaitu menjemur pakaian basah, di mana terjadi perubahan wujud menguap dari cair ke gas dengan proses kalornya yaitu menyerap kalor. Yang ketiga yaitu es batu di freezer dengan nama perubahan wujudnya yaitu membeku dari cair ke padat dengan proses kalornya yaitu melepas kalor. Yang keempat yaitu muncul embun di pagi hari, yaitu mengembun dari gas ke cair. Kemudian proses kalornya yaitu melepas kalor. Kemudian nomor 5, kapur harus di lemari eh, di lemari mengecil, yaitu menyuplin dari padat ke gas dengan proses kalornya yaitu menyerap kalor. Yang keenam yaitu membentukkan salju di awan, yaitu menginstal dari gas ke padat dengan melepas kalor. Kemudian yang kedua, menurut kelompokmu bagaimana hubungan kalor dengan perubahan wujud zat? Kalor berperan dalam perubahan wujud zat. Zat yang menerima kalor dapat mencair, menguap, dan menyublim. Zat yang melepas kalor dapat membeku, mengembun, dan menginstal. Uh, Kemudian kesimpulannya yaitu perubahan wujud zat adalah perubahan suatu zat dari suatu wujud ke wujud lainnya akibat menerima atau melepas kalor. Perubahan wujud yang menyerap kalor meliputi mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud yang melepaskan kalor meliputi membeku, mengembun, dan mengkristal. Dengan demikian, kalor memiliki peran penting dalam perubahan wujud zat karena dapat menyebabkan zat berubah dari padat, cair, maupun gas. Demikian paparan dari kelompok kami. Terima kasih.
Baik, bagus sekali atas pemaparannya. Terima kasih untuk kelompok satu. Nah, sekarang kita akan membahas konsep perubahan wujud zat. Ibu akan menjelaskan beberapa materi untuk penguatannya. Nah, perubahan wujud zat sendiri itu adalah bentuk zat dari padat, cair, atau gas tanpa menghasilkan zat baru. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan suhu, baik pemanasan maupun pendinginan. Nah, apa itu perubahan wujud zat? Nah, perubahan wujud zat itu perubahan bentuk fisik suatu zat dari satu wujud ke wujud lainnya akibat menerima atau melepas kalor. Wujud zat itu ada tiga, padat, cair, dan gas. Hubungan kalor dengan perubahan wujud. Menyerap kalor itu seperti mencair, menguap, menyuplin. Untuk yang melepas kalor itu seperti membeku, mengembun, mengkristal. Nah, jenis-jenis perubahan wujud zat sendiri, mencair itu padat ke cair seperti es batu menjadi air. Yang membeku, cair ke padat seperti air menjadi es. Menguap, cair ke gas, pakaian dijemur menjadi kering. Mengembun, gas ke cair seperti embun pada gelas dingin. Menyublim, padat ke gas, kapur barus mengecil. Mengkristal, gas ke padat seperti bunga es pada freezer. Kita akan membahas untuk yang mencair. Mencair itu perubahan wujud dari padat menjadi cair akibat menerima panas. Contohnya itu ada es batu yang dibiarkan di suhu ruang akan berubah menjadi air karena menyerap kalor dari lingkungan. Terus untuk membeku, membeku sendiri itu perubahan wujud dari cair menjadi padat akibat melepaskan panas. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es karena kehilangan kalor. Yang ketiga ada menguap. Menguap itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas akibat pemanasan. Contohnya, air yang dipanaskan hingga mendidih akan berubah menjadi uap air dan saat kita menjemur pakaian. Mengembun itu perubahan wujud dari gas menjadi cair akibat pendinginan. Contohnya, uap air di udara berubah menjadi titik-titik air pada permukaan gelas dingin. Menyublim dan mengkristal. Menyublim adalah perubahan padat menjadi gas, sedangkan mengkristal itu gas menjadi padat. Contohnya itu pada kapur barus dan kristal es. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nah, setelah mempelajari materi dan berdiskusi, dapat kita simpulkan bahwa perubahan wujud zat adalah perubahan suatu zat dari satu wujud ke wujud lainnya akibat menerima atau melepaskan kalor. Nah, perubahan wujud zat yang menyerap kalor meliputi mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud yang melepaskan kalor meliputi membeku, mengembun, dan mengkristal. Kalor memiliki peran penting dalam perubahan wujud zat karena dapat menyebabkan partikel-partikel zat bergerak lebih cepat atau lebih lambat sehingga wujud zat dapat berubah. Nah, mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum mengakhiri pelajaran, jangan lupa untuk mengumpulkan LKPD sesuai petunjuk yang diberikan. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mungkin Ibu izin keluar dari Meet ya. Baik, Bu.